Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni tentang bisnis arsitektur. Nah, yang pertama di sini ada bisnis dictionary, di sini ada user, ini sebagai anggota sivitas akademika, yakni mahasiswa, dosen, dan staf atau pengembangan yang mengakses layanan MyITS melalui SSO untuk membuat, mengelola, dan menggunakan tautan pendek. Lalu ada MyITS Portal, yakni menjadi pintu masuk bagi sivitas akademika yang menyediakan akses ke beragam layanan digital seperti link shortener ini. Nah, kemudian ada My ITS Link Shortener, ini layanan digital resmi ITS yang menyediakan kemampuan untuk mempersingkat URL panjang menjadi tautan pendek berbasis domain ITS, melengkapi fitur manajemen link dan pelacakan statistik. Nah, kemudian ada link sebagai entitas digital yang mempresentasikan hasil dari proses memendekkan URL oleh pengguna yang berisi informasi seperti URL asli, kode pendek, URL pendek yang dapat diakses publik, waktu pembuatan, dan status aktif atau tidaknya. Kemudian ada moderasi link, yakni proses pengawasan dan peninjauan tautan pendek yang dilakukan oleh staf IT untuk memastikan bahwa tidak ada tautan yang melanggar kebijakan, mencurigakan, atau berpotensi digunakan untuk kejahatan digital seperti phishing, penyebaran konten ilegal, dan lain-lain. Kemudian ada staf IT sebagai pengelola teknis dari ITS yang bertanggung jawab atas pengembangan, pemeliharaan, pemantauan sistem ITS Link Shortener, serta menjaga keamanan data, integritas sistem, dan melakukan tindakan moderasi terhadap link yang mencurigakan. Nah, kemudian business entity diagram. Nah, di sini tuh business entity diagram itu adalah gambaran visual dari entitas-entitas yang terlibat dalam suatu bisnis atau organisasi, termasuk hubungan antara entitas tersebut. BIP digunakan untuk menggambarkan struktur organisasi, aliran data atau informasi, dan proses bisnis. BIP sering digunakan dalam proyek pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek, dan manajemen bisnis untuk menyederhanakan kompleksitas bisnis dan membantu pemangku kepentingan dalam memahami bagaimana suatu bisnis atau organisasi bekerja. Nah, di sini ada bisnis entity diagramnya. Yang pertama itu ada entitas user, yang mana dia ini akan melakukan login terlebih dahulu, yakni proses awal yang dilakukan oleh pengguna untuk mengakses layanan MyITS Link Shortener melalui autentikasi akun MyITS. Mereka menggunakan SSO. Nah, di user sendiri ini memiliki atribut ID user, nama, email MyITS, dan role. Role-nya itu mahasiswa, dosen, atau staff. Jadi, pengguna yang telah berhasil login itu dapat membuat, mengelola, dan membagikan tautan pendek menggunakan layanan My ITS Link Shortener ini. Nah, lalu dari user ini, dia akan lanjut ke terlebih dahulu dia akan misalnya menginput link yang kemudian akan diverifikasi, yakni proses validasi otomatis yang dilakukan oleh sistem untuk memastikan bahwa shortcode yang diinput oleh user itu belum digunakan sebelumnya. Sebelum link ini itu akan disimpan dan diterbitkan ke dalam entitas link. Nah, setelah itu di entitas link ini itu adalah entitas yang akan mempresentasikan tautan pendek yang telah dibuat oleh user berisi informasi seperti URL asli, shortcode, URL hasil pemendekan, waktu pembuatan, dan status aktif atau tidaknya link. Setelah itu, dia akan dimoderasi oleh staf IT, di mana itu tuh untuk melakukan pengecekan. Moderasi link itu adalah proses pengawasan
dan peninjauan tautan pendek yang dilakukan oleh staf IT untuk memastikan bahwa tidak ada link yang melanggar kebijakan atau digunakan untuk kejahatan digital seperti phishing atau penyebaran konten tidak senonoh. Nah, kalau misalnya dia itu aman, maka dia akan kembali lagi ke entitas link, statusnya itu aktif, dan linknya itu bisa dipakai oleh user. Nah, di sini entitas staf IT itu pihak pengelola sistem dari ITS yang bertanggung jawab terhadap keamanan, integritas data, dan pemantauan aktivitas link, termasuk melakukan moderasi terhadap link yang mencurigakan dan menjaga kestabilan sistem secara menyeluruh. Nah, kemudian lanjut di sini itu adalah functional decomposition diagram, di mana itu adalah alat yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak, teknik manufaktur, dan teknik sistem lainnya untuk memecah suatu sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur. Dalam FPD, sistem yang lebih besar dipecah menjadi fungsi-fungsi yang lebih kecil yang menggambarkan bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. Nah, di sini jadi ini pada functional decomposition diagram ini itu menunjukkan fungsi menyeluruh dari keseluruhan sistem, di mana dalam IT management ini itu ada 4 subfungsi, yakni link management. Fungsinya ini untuk menangani semua operasi terkait tautan, termasuk membuat tautan pendek, baru mengelola tautan yang ada, yakni mengedit atau menghapus, dan mengambil URL asli dari kode pendek, dan melacak status tautan itu aktif atau non-aktif. Nah, kemudian user access management ini adalah fungsi yang mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan interaksi dan autentikasi pengguna, termasuk login pengguna, pengelolaan akun dan peran pengguna, dan memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat membuat dan mengelola tautan. Kemudian moderation and security itu adalah fungsi penting yang memastikan integritas dan keamanan layanan pengikat tautan. Ini melibatkan moderasi tautan untuk konten berbahaya seperti phishing atau materi yang tidak pantas seperti penerapan langkah-langkah keamanan untuk melindungi sistem ini dari data pengguna. Untuk melindungi sistem ini dan data pengguna. Kemudian ada analisis dan monitoring. Fungsi ini tuh berfokus untuk penyediaan wawasan tentang penggunaan dan kinerja sistem. Ini tuh menyangkut pengumpulan data tentang klik tautan dan pola penggunaan, pemantauan dan kinerja sistem, serta pembuatan laporan dan analisis untuk administrator. Kemudian lanjut di sini, selanjutnya adalah business footprint diagram, yakni gambaran visual dari lokasi-lokasi fisik atau geografis dari entitas bisnis atau organisasi. Diagram ini itu memberikan pandangan keseluruhan tentang distribusi entitas bisnis atau organisasi di berbagai lokasi, seperti kantor pusat, pabrik, gudang, cabang, atau gerai penjualan. Nah, diagram ini itu sering digunakan dalam manajemen rantai pasokan, manajemen lokasi, atau analisis geografis untuk mengambil keputusan strategis dalam bisnis atau organisasi. Nah, di sini um, business, business, business footprint diagram ini menunjukkan bagaimana user yang disimbolkan dengan U memiliki peran sebagai pengguna utama di sistem My ITS Shortener, yang dia itu berhubungan atau partisipasi
ingin berpartisipasi dalam fungsi utama sistem throttling management yang bertujuan untuk menyediakan layanan pemendekan link yang mudah dan cepat dan menjaga keamanan integritas tautan. Fungsi utama ini itu didukung oleh dua proses penting, yakni validasi dan moderasi. Validasi ini itu untuk memastikan keunikan dan kriteria link, dan sedangkan moderasi itu untuk menjaga keamanan dan integritas link. Kemudian lanjut, misalnya ada goal objective service diagram adalah alat yang digunakan untuk memvisualisasikan keterkaitan antara tujuan bisnis, goals, objektif bisnis, dan layanan yang disediakan oleh perusahaan. Nah, jadi goal objective service diagram ini di sini itu ada short link management yang mana dia ini berkontribusi secara langsung pada pencapaian tujuan bisnis utama. Dua tujuan bisnis utama, yakni yang pertama itu menyediakan layanan pemendekan link yang mudah dan cepat dan menjaga keamanan integritas tautan. Ini tuh menekankan aspek kepercayaan dan keandalan layanan, memastikan bahwa tautan yang dibuat itu aman dari ancaman digital dan tetap valid. Nah, lalu multitasking shortcut ini adalah inti dari diagram ini sebagai layanan utama atau produk yang disediakan oleh sistem ini. Kemudian lanjut, di sini ada aktor katalog. Aktor katalog itu mendefinisikan elemen model, tujuan, tanggung jawab, lokasi partisipasi dalam proses, dan deskripsi elemen seperti kompetensi yang diperlukan sebagai penunjang diagram selanjutnya. Di sini itu aktornya itu ada user, yakni mahasiswa, dosen, dan staff. Perannya itu pengguna layanan, Permendik, tautan. Tanggung jawabnya itu membuat, menggunakan, mengelola tautan pendek untuk kebutuhan pribadi atau institusional. Kemudian proses yang dikelola itu adalah request pemendekan link. Lokasinya itu ada di kampus ITS atau akses jarak jauh juga, dan sasarannya itu mempermudah berbagai tautan resmi dengan format yang lebih ringkas. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan itu adalah dasar penggunaan internet dan portal My ITS. Kemudian di sini ada staff IT, perannya itu sebagai pengelola keamanan dan integritas layanan, pemendekan tautan. Tanggung jawabnya itu melakukan moderasi terhadap link yang mencurigakan, menonaktifkan tautan berbahaya atau melanggar kebijakan, serta memantau aktivitas sistem untuk mencegah penyalahgunaan. Proses yang dikelola itu ada moderasi dan validasi tautan, pemantauan statistik klik, serta penanganan pelaporan tautan bermasalah. Nah, lokasinya itu ada di ruang kerja DPTSI ITS atau akses remote melalui jaringan internet kampus, dan sasarannya itu menjaga sistem tetap aman dari penyalahgunaan serta melindungi pengguna ini dari tautan phishing, hoax, atau konten yang tidak pantas. Keterampilan yang dibutuhkan itu pemahaman tentang kebijakan keamanan digital, kemampuan menggunakan dashboard admin dan membaca log aktivitas, serta pengetahuan dasar terkait moderasi konten. Kemudian selanjutnya itu ada aktor organization diagram.
Ini adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah sistem atau proses bisnis. Diagram ini itu sering digunakan dalam analisis dan perancangan sistem untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan aktor-aktor yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Dalam AOD, aktor-aktor dipresentasikan sebagai kotak atau bentuk lain dengan label yang menjelaskan peran atau fungsi mereka dalam sistem. Aktor-aktor ini itu bisa berupa pengguna manusia, perangkat keras, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dianalisis. Nah, aktor organization diagram, dan di sini tuh MyITS Shortener itu merupakan pusat sistem yang menyediakan di sini itu merupakan pusat sistem yang menyediakan layanan pemindahan tautan bagi Sivitas Akademika ITS. Jadi layanan ini itu berfungsi untuk mengelola, memantau, dan mengamankan pengguna tautan pendek berbasis domain ITS. Di bawah sistem ini itu terdapat user, yakni mahasiswa, dosen, dan staf yang menggunakan layanan ini. Mereka itu berperan sebagai pengguna langsung sistem, seperti membuat tautan pendek, mengolah tautan pribadi, mengakses statistik klik tautan mereka. Nah, kemudian itu ada IT Management yang diwakili oleh staf IT yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengelolaan sistem back-end, moderasi dan keamanan tautan, dan yang terakhir penanganan masalah teknis dan pengembangan sistem. Kemudian lanjut, Organization Decomposition Diagram adalah alat visual yang digunakan dalam arsitektur enterprise untuk menggambarkan struktur organisasi suatu perusahaan atau entitas bisnis secara hierarkis. ODD itu membantu dalam memahami bagaimana berbagai unit itu saling terkait dan bagaimana tanggung jawab dan wewenang didistribusikan di dalam perusahaan. Diagram ini tuh biasanya menggambarkan hierarki organisasi dengan menunjukkan berbagai unit bisnis, departemen, atau divisi serta hubungan hierarkis di antara mereka. ODD itu dapat mencakup informasi seperti nama, unit organisasi, tanggung jawabnya, relasi hierarkis antar unit, dan hubungan antar unit dalam konteks kerja bersama. Nah, ini tuh usernya itu dalam organization decomposition diagram, usernya itu akan menggunakan aplikasi untuk membuat, mengelola, dan membagikan tautan pendek sesuai kebutuhan akademik dan administratif, lalu memantau status aktif atau tidak aktif dari tautan yang telah dibuat. Nah, lalu selanjutnya itu melihat statistik penggunaan link seperti jumlah klik dan waktu akses. Kemudian di staf IT-nya ini sebagai internal itu bertanggung jawab atas pemantauan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem ITS dan Shortener. Kemudian melakukan moderasi dan validasi terhadap tautan yang terdeteksi mencurigakan atau dilaporkan. Kemudian mengaktifkan tautan yang terbukti melanggar kebijakan keamanan atau etika kampus, dan menjamin keamanan data, integritas sistem, dan mencegah penyalahgunaan layanan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada business use case diagram, ya, ini adalah salah satu jenis diagram yang digunakan dalam arsitektur enterprise untuk mengabarkan interaksi antara pemangku kepentingan atau stakeholder dan proses bisnis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, usernya ini yang pertama itu akan login, kemudian dia akan menempelkan link, kemudian dia akan meng-custom link tersebut, kemudian akan mengecek availability-nya, dan akan short link-nya. Nah, kemudian untuk staff IT-nya itu akan melakukan moderasi tautan.
tautan mencurigakan, menonaktifkan tautan yang melanggar kebijakan, memantau statistik penggunaan tautan, dan menjamin keamanan data dan integritas sistem. Yang lanjut ada location diagram, adalah salah satu jenis diagram dalam arsitektur arsitektur enterprise yang digunakan untuk menggambarkan lokasi fisik dari berbagai elemen arsitektur dalam suatu sistem atau perusahaan. Diagram ini itu biasanya menunjukkan lokasi geografis dari perangkat keras, pusat data, pusat pengolahan data, pusat distribusi, dan lokasi lainnya yang relevan dalam konteks arsitektur perusahaan. Nah, ini gambarnya jadi di sini ada letak PTSI-nya. Sekian presentasi dari ETS kami dari kelompok 13. Terima kasih.